Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Yesus kemudian melanjutkan pernyataannya kepada para murid, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya mau sharing sedikit pengalaman hidup saya. Sejak ditabiskan menjadi uskup dan sebentar lagi masuk ke tahun ke-8. Nah, dalam pengalaman saya memang diarahkan seorang uskup agar memperhatikan perkembangan umat. Perkembangan umat itu termasuk juga penyediaan sarana-sarana yang memungkinkan umat bisa berkumpul, bisa bertemu. Misalnya di paroki ini kita dulu belum punya gedung Santo Yohanes Paulus II. Nah, sekarang sudah punya. Cita-cita lama sejak saya masih diakon di sini dulu. Akhirnya bisa terwujud. Kita bisa membangun 3 lantai. Kemudian cita-cita lama keuskupan ini untuk memiliki seminari baru, gedung seminari yang baru. Lalu kita kemudian berjuang, berusaha untuk membangun, dan jadilah gedung seminari yang baru di Telaga Kahuripan. Mungkin ada yang belum pernah lihat ya. Kalau belum ya beranjang sanalah ke sana, supaya jangan terlalu tinggal di rumah, jalan-jalanlah juga ke alam bebas itu. Di sana daerahnya terbuka. Dibangun 3 lantai untuk seminari itu. Kemudian di sebelahnya ada rumah Unio, rumah untuk para imam projo kalau kemudian sudah purna bakti dan mau beristirahat di sana, ada rumahnya. Dan itu juga akhirnya terbangun. Nah, saya menyaksikan bahwa bangunan-bangunan ini bisa dibangun karena banyak sekali orang yang memberikan bantuan, dana. Saya kira kita semua tahu gedung Yohanes Paulus II ini bisa terbangun karena Anda memberi. Entah berapa banyak pemberian Anda, tetapi Anda terlibat di dalamnya. Demikian juga pembangunan di gedung seminari, ataupun rumah Unio, ataupun juga tempat-tempat lain. Beberapa waktu lalu, minggu lalu, saya juga memberkati gedung Graha Bina Humaniora Sentul. Kalau Anda jalan-jalan ke Sentul, persis di depan Aeon, Anda berbelanja sebentar atau ke IKEA di sana. Nah, di sebelah kanannya ada rumah Graha Bina Humaniora, rumah milik umat paroki Sentul. Itu pun terbangun karena banyak yang memberikan. Maka saya menyadari bahwa gereja kita bertumbuh tatkala orang bisa memberikan sesuatu dari dirinya,
dan terbukti. Maka saya amat meyakini bahwa umat kita, termasuk kita ini adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang mau memberi. Dan saya akhirnya menyadari memang hidup ini mesti diwarnai oleh tindakan memberi. Hidup adalah suatu pemberian dari Tuhan. Setiap kita bangun pagi, kiranya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Ya, memberi, pemberian dari Tuhan. Maka tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan hidup ini adalah pemberian. Dan kita juga mengisi kehidupan kita dengan pemberian-pemberian yang bisa kita lakukan. Dan kiranya nature-nya, artinya hakikatnya kita manusia ini, sejauh Anda itu manusia, entah suku apapun Anda, agama apapun Anda sebagai manusia selalu ada dalam kodrat Anda kesediaan untuk memberi. Itulah bagian dari kemanusiaan kita, memberi. Maka Injil dan bacaan pertama hari ini mengingatkan kita akan hakikat kita, akan ciri dasar manusiawi kita. Mudah-mudahan agama kita membuat kita semakin yakin memang Yesus mengajarkan kita untuk meneguhkan kemanusiaan kita itu, sifat kemanusiaan kita. Jangan sampai sifat kemanusiaan kita itu dihalangi oleh ajaran agama. Seperti ada ajaran agama, dia mempersempit pemberian. Pemberian hanya untuk satu golongan saja, yang sesama iman saja. Itu agama mempersempit kemanusiaan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus diajarkan kepada kita bahwa hal memberi itu adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Dan itu pasti direstui oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Bukan hanya diajarkan, tapi dilakukan oleh Allah yang Anda imani, yang saya percayai. Artinya kita mau mengikuti, mewarnai cara hidup kita seperti yang diperlihatkan oleh Allah kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itulah maknanya juga kalau kita merayakan Ekaristi bersama, kita mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita mau membentuk hidup kita selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui gereja kita. Dan saya berharap bahwa Anda meyakini, saya juga meyakini apa yang diajarkan oleh Tuhan itu pastilah membawa kebahagiaan, membawa sukacita, membawa kehidupan bukan hanya bagi saya tapi juga bagi sesama kita yang merasakan, yang mengalami tatkala kita memberikan sesuatu kepada sesama kita. Nah, saudara dan saudari, gereja kita hidup dalam pemberian ini. Dan hari ini kita saksikan bapak-bapak yang pakai pakaian putih ini. Mereka menjadi prodiakon. Karena apa? Karena mereka memberikan dirinya untuk menjalankan tugas pelayanan itu. Mudah-mudahan Anda memberi diri dengan tulus. Tidak dihalang-halangi oleh istri ataupun anak. Tapi Anda bersedia memberikan diri, kami siap dengan rela hati untuk menghidupkan gereja kami, menghidupkan persekutuan kami dengan satu tugas khusus, ialah menghantar tubuh Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu para pastor, uskup dalam tugas-tugas tertentu. Orang siap membantu tatkala dia memberi dirinya.
Kalau dia tidak memberi dirinya, dia tidak akan hadir di sini. Dia juga tidak akan melaksanakan tugasnya. Maka peristiwa pelantikan prodiakon ini juga menjadi bagian dari penghayatan iman kita, bahwa kita memberikan diri kita. Ada yang memberikan hartanya atau uangnya atau juga barangnya untuk kepentingan orang lain. Dan itu sah-sah saja dan malah bagus. Yesus dalam Injil hari ini juga memuji semua orang yang memberi. Cuma dia ingatkan, ada yang memberi tapi memberi dengan maksud untuk membanggakan dirinya, untuk menyombongkan dirinya. Nah, itulah yang dia ingatkan akan orang-orang kaya dalam Injil tadi. Mereka punya banyak dan mereka memberi. Tentu tidak semua orang kaya memberi untuk mencari namanya, untuk memperlihatkan kesombongannya. Ada banyak orang kaya yang dengan rendah hati memberi, dengan tulus memberi. Hanya dalam Injil tadi diingatkan kepada kita bahwa memberi hendaklah dengan tulus hati, dengan kerelaan yang besar. Tidak soal berapa banyak yang Anda beri, tetapi yang ditegaskan dalam Injil hari ini dan juga bacaan pertama ialah bahwa kita siap memberi dengan tulus hati. Bahkan dengan siap berkorban. Tapi demi kebaikan orang lain dan demi kebaikan kita sendiri. Seperti pengalaman janda di Sarfat. Nabi Elia datang dan menyampaikan, bisakah ibu atau mama beri saya roti karena saya lapar. Mama ini berkata, kami hanya punya sedikit dan itu hanya untuk saya dan anak saya. Nanti saya masak ini menjadi roti, saya makan dengan anak saya dan kami mati sudah itu karena kami tidak punya makanan lagi. Tetapi Nabi Elia mengatakan, buatlah, bagilah itu, berilah saya, kamu dan anakmu, kita makan bersama. Nanti Tuhan akan menyediakan untuk selanjutnya. Dan yang menarik ialah bahwa janda itu, mama tua itu, kemudian mengatakan, baiklah, dia pulang, dia masak, dan setelah dia masak roti itu, dia kemudian beri kepada Elia dan juga dia dan anaknya. Mereka makan bersama. Dan ibu itu tidak melihat bahwa ya mungkin bisa kita katakan ibu itu siap berkorban kalau memang kemudian tidak dapat pemberian dari Tuhan. Mungkin mati bersama karena dia memberikan ini kepada Elia. Tapi disitulah kemurahan hati, kebaikan hati seorang mama Yari Sarfat ini. Dia memberi dan kemudian kemurahan hatinya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ternyata kemudian menurut kisah itu bahwa dia akhirnya mendapat makanan seterusnya. Dan dalam Injil, Yesus mengingatkan kita juga, janda yang miskin itu memberi dengan kemiskinannya. Memberi dari segala hal yang ada pada dirinya. Dia tidak memperhitungkan lagi apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Tapi yang jelas dia memberi sebagai ungkapan imannya kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya kira itu inti ajaran Yesus kepada kita hari ini. Dan Yesus sendiri yang memperlihatkan kebaikan Allah itu memang hidupnya adalah memberi. Tadi dalam bacaan pertama diungkapkan pengorbanan dirinya disalib. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dan pemberian diri Yesus itu berlangsung terus hingga saat ini. Dalam sakramen Ekaristi kita akan menerima tubuh dan darahnya
untuk menghidupkan kita, agar kita tidak hidup sesuai dengan selera kita, tetapi kita hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Maka tatkala kita menyantap tubuh dan darahnya itu, disitulah kita menghayati bahwa Tuhan memberikan dirinya untuk keselamatan kita, untuk menyertai hidup kita selanjutnya. Dan sekali lagi, gereja kita bertumbuh, berkembang tatkala ada orang-orangnya yang siap memberikan dirinya untuk kebaikan sesamanya. Nah, saudara dan saudari, hal ini juga amat penting dihayati dalam hidup keluarga kita masing-masing. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak dalam keluarga mesti menghayati nature-nya sebagai manusia, siap memberi untuk kebaikan ayahnya, untuk kebaikan ibunya, untuk kebaikan anaknya, untuk kebaikan suaminya. Semua mesti memiliki sifat memberi. Jangan kita mengambil hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kepentingan kita sendiri. Itulah yang dikritik oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang kaya dalam Injil, karena dia memberi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya rasa hidup keluarga kita juga akan menjadi hidup yang menggembirakan, yang menyenangkan, tatkala kita ramai-ramai memberikan diri kita, apapun yang ada dalam diri kita, kita berikan untuk kebaikan sesama kita. Amin. Ya, mari kita diutus oleh Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Jangan berpikir atau jangan tunggu setelah saya punya banyak dulu baru saya memberi. Berilah apa yang ada pada dirimu. Dan yang tentu saja Tuhan mengajak kita bukan hanya memberi harta yang ada di luar diri kita, tetapi termasuk diri kita sendiri, kita berikan itu kepada Tuhan, kepada gereja, kepada kemanusiaan. Mari saudara dan saudari, kita melantik saudara-saudara kita ini untuk mereka menjalankan tugas. Dan salah satu tugas yang paling nyata nanti yang mereka lakukan ialah mereka membawa tubuh Kristus, memberikan itu kepada orang yang membutuhkan, sekaligus juga mengungkapkan iman mereka juga. Tuhan memberkati.